Cukup tunjukkan STNK lama Bapak Ibu, kita akan berikan tambahan diskon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang bahas info-info seputar otomotif. Nah, kembali lagi saya berkunjung ke salah satu showroom Honda, dan kembali lagi kita berada di showroom Honda Megatama Pondok Pinang ya. Dan kali ini menarik karena kita ditemani sama Kak Zia lagi nih, yang sudah pernah di sini juga nih. Nah, mungkin buat Kak Zia barangkali belum ada yang belum kenal gitu, boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Dipras. Ya, oke, makasih Mas Andi Pras. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan Zia Sibuan. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian Honda dengan Zia, bisa hubungi langsung di 0813-8071-1781. Atau jika Bapak Ibu ingin datang langsung ke showroom Honda Pondok Pinang, bisa datang langsung di alamat Jalan Ciputat Raya nomor 80, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di sini selain melayani penjualan mobil baru, kita juga melayani servis, penjualan spare part. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin servis bisa datang langsung ke sini atau bisa menghubungi Zia agar nanti Zia bantu bookingkan untuk servisnya. Sehingga jika Bapak Ibu datang ke sini tidak perlu antri untuk servis. Nah, kali ini kita bareng Kak Zia lagi, salah satu sales marketing dari Honda Megatama Pondok Pinang ya. Jadi Kak Zia juga pernah di sini, tentunya dia punya promo-promo terbaik. Nah, Kak Zia, buat teman-teman nih langsung aja gitu ya. Barangkali ada yang cari mobil, ada promo apa nih untuk teman-teman semuanya? Ya, ngomong-ngomong masalah promo nih Mas Andi Pras, untuk teman-teman Kacamata Andi Pras kita masih punya promo banyak banget. Khususnya yang pertama, untuk pembelian cash atau kredit kita akan berikan diskon spesial. Bahkan kita masih punya stok NIK 2023 yang kita bisa tambahkan lagi untuk diskonnya. Tapi stok kita terbatas ya, jadi harus cepat-cepatan. Dan kita punya DP ringan, mulai dari 5 juta aja, kayak Harvey yang di samping ini, DP cuma 5 juta aja. Kemudian yang lain juga ada BRV, DP cuma 5 juta, Brio, DP 5 juta. Kemudian ada City Hatchback dan juga WRV itu juga cuma DP 5 juta. Dan untuk CRV, DP-nya mulai dari 50 jutaan. Yang ketiga, kita punya promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Dan juga kita punya rate bunga super ringan untuk tenor 2-7 tahun. Yang keempat, kita ada program tukar tambah. Jadi jika Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lama Bapak Ibu dengan Honda baru, bisa langsung hubungi Zia aja. Dan kita pastikan untuk mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran harga terbaik di sini. Yang kelima, kita akan berikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan spare part. Sampai dengan 4 tahun atau 50.000 km. Khusus untuk unit BRV, City Hatchback, WRV, dan Brio. Dan untuk tipe mobil Honda lainnya, kita akan berikan jasa servis gratis, sehingga akan menghemat biaya servis bagi Bapak Ibu. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu pengguna mobil Honda, cukup tunjukkan STNK lama Bapak Ibu, kita akan berikan tambahan diskon lagi jika melakukan pembelian di sini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, Bapak Ibu bisa langsung hubungi Zia aja. Nanti Zia bisa siapkan unit test drive-nya, dan jika Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroom, Zia bisa bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Nah, itu tadi promo-promo menarik dari Kak Zia. Jadi disebutkan semuanya, cash kredit ada semuanya, bahkan ada NIK 2023 juga ya, masih ada, dan teman-teman bisa mendapatkan diskon tambahan tentunya, tapi harus cepetan nih karena stoknya terbatas. Jadi cari mobil Honda langsung hubungi Kak Zia, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Kali ini sudah ada Honda HR-V ya, yang 2024, dan ini adalah yang special edition atau tipe SE. Kira-kira di tahun 2024 ini ada perubahan atau enggak? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam.
Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Honda HR-V ini ataupun Honda tipe-tipenya, langsung aja cek di kolom deskripsi ya. Klik judulnya aja, di bawahnya kita sudah lampirkan harga lengkap Honda di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya. Kita lihat Honda HR-V tipe Special Edition ya, yang 2024. Kita lihat di sini untuk yang tipe SE, dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing ya. Jadi memiliki beberapa fitur keamanan, di antaranya sudah ada Adaptive Cruise Control yang dapat menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya saat cruise controlnya diaktifkan. Selain itu juga dilengkapi dengan Collision Mitigation Braking System, di mana saat mendekati objek di depannya, sementara pengendara belum menginjak rem, dia bisa melakukan pengereman otomatis. Kemudian juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist yang dapat menjaga kita untuk selalu di tengah marka jalan sehingga menghindari tabrakan samping. Kemudian juga dilengkapi dengan Road Departure Mitigation, jadi ketika setirnya bergeser ke kanan atau ke kiri menginjak marka jalan, setirnya bisa menginterferensi secara otomatis untuk membawa mobilnya ke tengah jalur sehingga lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan Auto High Beam yang dapat meredupkan lampu utamanya ketika berpapasan dengan mobil lain di malam hari sehingga pengendara lain tidak silau ya di malam hari. Kemudian dilengkapi juga dengan Lead Car Departure Notification, jadi saat berhenti di lampu merah kemudian kita belum menginjak gas pada saat sudah lampu hijau, maka dia juga akan memberikan notifikasi supaya kita langsung menyusul mobil yang sudah melaju di depan kita. Jadi dengan Honda Sensing ini tentunya berkendara dengan Honda HR-V Sensing ini tentunya akan lebih aman ya. Dan kita lihat desain dari grill ornamennya ini juga masih sama dengan yang 2023 ya. Modelnya garis-garis horizontal sewarna body gitu ya. Di tengahnya ada logo Honda berwarna chrome serta ada list warna chrome di bagian atasnya. Lalu untuk lampunya ini cukup menarik ya, lampunya dia sudah LED string untuk lampu senjanya dan lampu di arealnya membentuk kayak alis. Kemudian untuk lampu utamanya juga sudah LED multi reflektor, untuk lampu sennya juga sudah LED. Kemudian di bawah ini juga dilengkapi dengan fog lamp ya, dengan lampu LED juga warna putih dengan housing di finishing warna abu-abu, dan di bawahnya dia juga dilengkapi dengan body kit ya berwarna hitam. Di tengahnya ada ruang terbuka modelnya honeycomb di finishing warna black dove serta ada garnish warna silver di undercut bawahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Honda HR-V 1.5 SE 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Honda HR-V ada dua pilihan mesin, ada turbo dan non turbo ya. Dan untuk yang tipe SE ini yang non turbonya, di mana memiliki mesin di 1500 cc, 4 silinder DOHC dengan teknologi iVTEC. Di mana dengan mesin ini untuk Honda HR-V SE ini dia memiliki tenaga di 121 PS pada 6600 rpm dan torsi maksimal di 145 Nm pada 4300 rpm. Dan menariknya di sini pada kap mesinnya untuk yang SE juga dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya kita lihat di sini untuk Honda HR-V SE 2024 ini masih sama juga dengan 2023-nya, dilengkapi dengan velg R18 warnanya grey dengan profil ban 225/50. Rem depannya di sini sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan sudah ada hill start assist-nya juga. Lalu di atas roda di sini juga ada over fender yang seolah-olah menyambung dari depan menyambung ke samping sampai ke belakang juga ya. Dan kita lihat di sini untuk spionnya, ini untuk covernya di bagian atasnya warna body ya, di bawahnya warna black dove, sudah dilengkapi dengan lampu sen juga. Pengaturan kacanya sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan dia juga sudah connect dengan remote-nya juga. Lalu di bagian atasnya ini dia roofnya di finishing warna black glossy ya, untuk yang tipe SE ini jadi warnanya dual tone gitu ya. Lalu untuk handle pintunya di sini modal tarik ya, warna body, dan di sini sudah ada akses smart entry-nya karena kuncinya sudah smart entry. Lalu yang menarik adalah handle pintu belakangnya ini, modelnya di pojokan ya, kaca kayak gini, jadi kelihatannya kayak nggak ada gitu ya, jadi cukup modern gitu. Kemudian di belakang ini untuk rodanya juga tentunya sama dengan depannya, dan menariknya untuk rem belakangnya ini juga dilengkapi dengan rem yang sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Honda HR-V tipe Special Edition 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas sudah dilengkapi dengan antena, ini modelnya sudah shark fin, warna black glossy. Lalu ada roof spoiler juga di atas ini, warna black glossy juga dengan stop lamp di tengahnya. Dan untuk kacanya juga sudah menggunakan kaca defogger nih, jadi sudah anti embun.
dan dilengkapi juga dengan wiper belakang. Yang menarik untuk model desain dari lampu belakangnya ini sudah LED bar ya. Jadi seolah-olah menyambung dari kanan ke kiri, panjang, sudah LED. Begitu pula dengan lampu remnya. Tapi untuk lampu sein dan juga lampu mundurnya dia masih bohlam halogen. Di tengah di sini ada emblem Honda ya, berwarna chrome, cukup elegan juga. Dan di bawahnya juga dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi untuk HR-V tipe SE dia ada kamera belakang plus ada kamera di lane watch spion kirinya juga. Dan di sebelah kiri di sini ada emblem HR-V. Lalu di bagian bumpernya di sini juga ada 2 titik sensor di bagian tengahnya. Lalu ada corner sensor lagi. Jadi ada 4 sensor di belakangnya untuk menambah keamanan di belakang ya. Dan untuk bumper bawahnya ini di finishing warna black dove dan kelihatan tebal ya. Dan di bagian tengahnya dia ada warna silver serta dilengkapi dengan lampu reflektor kanan dan kiri. Ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Honda HR-V Special Edition 2024. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key ya, modelnya remote kayak gini. Di belakangnya ada logo Honda berwarna chrome. Di depan sini ada tombol lock unlock serta untuk menyalakan mesin dari remote-nya juga bisa ya. Jadi saat kita lock, spionnya langsung terlipat otomatis dan nyala lampu sen. Begitu pula saat kita unlock juga langsung membuka otomatis ya. Jadi ini udah keyless dan menariknya sudah bisa menyalakan mesin dari remote juga ya. Caranya kita kunci ya, dalam kondisi terkunci ini kita bisa nyalakan mesinnya gitu. Jadi kalau mau manasin di rumah cukup tekan tombol hold-nya aja, agak lama gitu ya. Nah ini mesinnya langsung hidup, jadi AC-nya nanti juga langsung nyala. Jadi kalau kita masuk langsung dingin gitu ya. Kalau kita nggak mau pergi, mau manasin aja ya bisa mati juga dari remote-nya ya. Kita tekan tombol hold-nya lama, dia langsung mati juga. Dan yang menarik lagi untuk kuncinya ini juga sudah ada untuk fitur walkway auto lock ya. Jadi pada saat kita lupa mengunci gitu ya, tapi kuncinya sudah kita bawa jauh gitu ya, dia nanti akan mengunci otomatis juga. Jadi kita nggak perlu was-was sudah saya kunci apa belum mobil tadi gitu, karena bisa mengunci secara otomatis. Dan ini keyless, kalau teman-teman pengen langsung masuk ke mobil cukup kantongin aja, nggak perlu kita keluarin kunci. Di sini kita cukup masukkan jari kita. Nah ini sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Oke kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door depannya ini juga belum ada perubahan ya, didominasi warna hitam, tapi sedikit ada lapisan soft touch nih di bagian atasnya dengan handle pintu yang sudah dilapis warna silver, begitu pula ada list warna silver juga ya, jadi tampak elegan di bagian atasnya. Lalu di sini untuk armrestnya juga sudah soft touch juga. Ada laci kecil di sini, kemudian ada tombol pengaturan power window-nya ya, auto di bagian driver, kemudian ada tombol central lock dan untuk pengaturan spionnya termasuk untuk melipat spion juga. Lalu di sini ada speaker utamanya ya, tentunya untuk pintu kanan kirinya ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya dari kanan ke kiri juga didominasi warna hitam ya, dengan tambahan soft touch dan juga list warna silver juga. Kemudian di kanannya ini kisi-kisi AC-nya juga modelnya cukup elegan ya, modelnya semi klasik juga ya, dengan putaran-putaran warna chrome, ada list chrome-nya juga dan di finishing warna black glossy untuk kisi-kisinya ya. Kemudian di bawahnya di sini ada tombol untuk menyalakan mesinnya di pojokan sini. Kemudian di sini sudah dilapis soft touch ya dengan list warna silver di bawahnya, dan di bawahnya ada tombol-tombol, ada parkir assist, kemudian ada Honda Sensing, lalu ada tombol VSC juga ya. Ada laci kecil terbuka di bawah sini dan di paling bawah tentunya ada gas dan rem saja, karena untuk tipe SE hanya tersedia CVT automatic aja tanpa pilihan manual. Dan untuk ban joknya ini menarik, dia bahannya kombinasi antara kulit dan juga fabric, tapi cukup berkualitas gitu ya. Kemudian di sini juga ada airbag samping, jadi ada airbag samping juga di depan ini. Jadi untuk pengaturan sandarannya dia masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga ya. Jadi sudah bisa diatur naik turun joknya, tapi manual juga. Dan untuk maju mundurnya di sini juga masih manual. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke dan menariknya sudah dilapis kulit ya. Di bagian kanan kirinya dia ada tombol-tombol warna black glossy gitu ya, jadi tampak elegan. Kemudian di tengahnya ada logo Honda berwarna chrome serta sudah ada airbag juga untuk di bagian pengemudinya ya. Di kanan ini tombol-tombolnya dia ada untuk mengaktifkan adaptive cruise controlnya, bisa dari sini, plus ada tombol untuk lane keeping assistnya juga ya.
Dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk menyalakan head unit audionya ya, atau audio switch controlnya, lengkap dengan voice command dan untuk mengangkat telepon juga. Dan untuk setirnya ini juga sudah bisa diatur nih, sudah naik turun dan juga sudah bisa maju mundur. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Lalu di belakang setir ini menariknya juga dia ada tuas-tuas pedal shift nih. Jadi walaupun mobil Matic atau CVT, tetap kita bisa mengatur giginya secara manual juga ya, dengan menurunkan gigi atau menambah gigi dengan pedal shift ini, jadi cukup praktis juga. Lalu di kanan di belakangnya ini ada salah satu untuk menyalakan lampu-lampunya ya, lengkap dengan pilihan auto. Kemudian di kirinya dia ada salah satu untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya sudah intermittent. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless atau smart engine, jadi cukup injak rem aja lalu tekan tombol start engine-nya yang di pojokan kanan ya. Saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya. Untuk HRV yang SE ini masih analog juga ya untuk speedometernya. Jadi untuk ke RPM-nya di kiri, di kanannya untuk kecepatannya, di tengahnya sudah ada MID yang sudah Optritone dan full TFT juga gitu ya. Tapi sayangnya memang secara keseluruhan masih standar gitu ya, belum full animasi digital kayak mobil-mobil zaman sekarang. Di tengah di sini dilengkapi dengan audio head unit touchscreen, dan ini modelnya sudah semi floating dan cukup besar juga untuk layarnya sekitar 8 inan gitu ya. Kemudian untuk fitur-fiturnya cukup lengkap, ada radio, USB, kemudian penyambungan ke Bluetooth dan telepon. Kemudian di sini juga bisa disambungkan untuk ke ponsel ya, bisa iPhone dan juga Android. Jadi sudah Android Auto dan Apple CarPlay juga. Dan saat dirubah ke R atau mundur, dia bisa menampilkan kamera belakangnya juga. Jadi ada kamera belakangnya plus sudah ada tombol lane watch juga ya, bisa melihat objek di kiri kendaraan. Jadi kalau mau belok ke kiri gitu ya, nyalakan lampu sen, dia akan tampil. Saat mau mundur juga tentunya bisa untuk mengetahui mobil-mobil atau barang-barang yang ada di samping kiri yang di area blind spot juga tentunya akan membantu kita. Jadi sudah cukup lengkap juga ya untuk head unit audionya. Dan kita lihat kisi AC-nya ini di bagian tengahnya ada dua ya, kanan kiri dari head unit audionya, dan sebelah kirinya dia seolah-olah menyambung sampai kiri, dan modelnya ini klasik gitu ya, modelnya kayak garis. Lalu di bagian tengahnya ini juga ada lapisan soft touch-nya nih warna hitam, di tengahnya ada tombol menyalakan lampu hazardnya. Lalu untuk pengaturan AC-nya ini juga menarik ya, jadi sudah digital dan modelnya cukup klasik gitu ya, lengkap dengan auto, ada max cool juga, ada rear defogger, front defogger juga. Kemudian ada untuk arah semburannya juga nih, jadi bisa diatur ke badan ke kaki juga bisa. Ada sirkulasi udaranya, bisa udara dari luar ke dalam atau bersihkan di dalam. Tombol AC-nya dan ada on off-nya juga sini. Jadi cukup elegan dan cukup menarik gitu ya. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang terlihat simple tapi kelihatan klasik dan modern gitu. Kemudian di bawah sini juga ada laci terbuka ya, kecil, kanan kirinya dia ada port USB ya, jadi bisa untuk ngecas, dan ini juga terkoneksi dengan head unit audionya ya, ada dua kanan kiri. Lalu di bawahnya lagi dia juga ada tempat penyimpanan lagi nih, terbuka, dan menariknya juga ada power outlet lagi juga di sini ya, jadi banyak colokan di sini. Kemudian untuk model tuas transmisinya ini modelnya juga cukup simple dan kelihatan modern ya, di finishing warna chrome di bagian atas, dibungkus kulit juga, dan di sekitarnya di finishing warna black glossy dan ada list warna chrome-nya, serta sudah soft touch juga ya, tampilannya kelihatan elegan dan sporty di bagian sininya. Lalu untuk pilihannya dia ada parkir, mundur, netral, drive, dan sport ya, jadi sudah triptonic juga yang tentunya terkoneksi dengan pedal shift-nya yang ada di setir tadi juga. Lalu di sini dia ada tombol icon ya, supaya kita bisa lebih hemat BBM saat berkendara di kemacetan, mungkin bisa diaktifkan. Kemudian ada tombol hill descent assist-nya ya, atau hill down assist-nya. Jadi pada saat kita melewati turunan bisa lebih aman juga. Lalu untuk rem tangannya di sini ya sudah elektrik, lengkap dengan brake hold juga. Di sini ada dua cup holder ya, cukup dalam untuk penyimpanan. Dan menariknya di sini untuk konsol box-nya juga sudah dilapis kulit ya. Dan saat dibuka ini juga cukup lumayan ya, karena modelnya kotak, cukup besar dan cukup dalam. Di depan sini dia juga ada laci utamanya cukup besar ya untuk penyimpanan, dan menariknya sudah mendapatkan apar yang cukup praktis, simpel kayak gini ya. Jadi kalau dibutuhkan sangat praktis gitu ya. Kemudian di atas tadi ya, jadi dia ada lapisan soft touch dari kiri ke kanan, dia menyambung, dan ada list warna silvernya di bagian kiri ini, dan kisi-kisinya juga menyambung ya dari tengah sampai ke kiri. Ini menimbulkan kesan klasik gitu ya. Dan di bagian sini dia juga ada airbag untuk penumpang depannya. Kemudian di atas ini tentunya juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca yang sudah bisa dibuka tutup juga. Kemudian ada pegangan tangan juga di sebelah kiri ini sudah retract ya. Lalu di tengah dia juga ada lampu cabinnya di sini nih. Ini menariknya sudah LED ya, ada dua, simple tapi kelihatan mewah gitu ya. Dan menarik lagi, di sini dia juga ada panoramic glass-nya ya. Tapi ini untuk bukanya dia harus manual kayak gini nih. Jadi nggak bisa elektrik gitu ya untuk HRV yang tipe SE ini ya. Dan untuk nutupnya dia juga masih manual kayak gini.
Lalu di depan sini dia juga ada spion dalamnya, tapi masih standar. Dan di kanan dia juga ada sun visor. Di bagian driver ini bisa dibuka tutup juga untuk kacanya. Lalu di atas kanannya driver sini, di atas juga ada pegangan tangan retract juga gitu ya. Jadi kanan kiri sudah ada pegangan tangannya. Dan untuk seat beltnya ini juga sudah 3 titik penguncian di driver. Di penumpang depan juga sudah 3 titik penguncian. Tentunya teknologi pro tensioner dan cost limiter ya. Di atas jok di sini juga sudah ada headrest, menariknya sudah adjustable, plus sudah dilapis kulit juga gitu ya. Dan menarik di bagian jok penumpang depannya di sini juga tetap ada airbag samping. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Untuk buka pintunya ya, sekali lagi dari sini nih pojokan. Jadi kelihatan unik gitu ya. Dan kita lihat door trim baris keduanya juga sama dengan depannya, didominasi warna hitam juga. Dan ada lapisan soft touch juga nih di bagian atas ini dengan list warna silver. Dan handle pintunya juga di finishing warna silver. Di bawah ini dia juga dilapis soft touch untuk armrestnya. Lalu ada laci terbuka di sini, kemudian di sini juga di finishing warna black glossy jadi tampak elegan, lengkap dengan pengaturan power window belakang. Ada laci kecil di atas sini, dan di bawah dia hanya ada speaker aja tanpa cup holder dan tanpa door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Honda HR-V yang tipe SE ya. Kita lihat di sini ruang cabinnya dari lutut saya ke depan masih lumayan jauh ya, walaupun kursi depannya sudah saya mundurin tadi. Kemudian di bagian headroomnya juga masih tinggi. Jadi dari tinggi saya 167-an ini masih 10 jari lebih gitu ya. Kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract nih, kanan kiri ada gantungannya juga. Kemudian di sini juga ada lampu cabinnya ya. Ini menarik nih karena dia sudah LED. Modelnya juga cukup elegan gitu ya, ada 2 gitu. Dan yang menarik lagi di sini sudah dilengkapi dengan panoramic glass gitu ya. Tapi sayangnya ini copot atau buka dari plafonnya harus manual nih. Jadi harus buka kancing-kancingnya di sini. Jadi nggak bisa elektrik gitu ya. Jadi sedikit agak repot setelah kita buka kayak gini. Baru nanti ada panoramic glass-nya gitu ya. Nah, ini kayak gini ya teman-teman. Jadi bisa lihat langit-langit gitu ya, atau kalau ada rembulan di malam hari gitu. Kemudian pada joknya juga di belakang ini ada seat belt 3 ya. Jadi sudah 3 titik penguncian kanan kirinya. Begitu pula dengan tengahnya di sini juga sudah 3 titik penguncian juga. Lalu di atas jok juga ada headrestnya, di sini sudah dilapis kulit dan menariknya juga sudah adjustable juga ya. Dan kalau teman-teman lagi berdua atau sendiri, ini juga bisa diturunin jadi armrest kayak gini, tentunya akan lebih nyaman dan menariknya lengkap dengan 2 cup holder juga gitu ya. Dan di bawah sini dia juga ada isofix juga nih. Jadi teman-teman kalau mau nambah kursi baby tentunya juga akan praktis ya. Dan jok belakangnya ini sama kayak depannya, kombinasi kulit dan fabric yang cukup berkualitas gitu ya. Di belakang sini dia juga ada kantong-kantongnya ya, kanan kiri, dan sudah dilapis kulit semuanya. Di bawah sini juga ada AC double blowernya ya untuk area keduanya. Dan menariknya di bawahnya juga ada dual port USB ini. Kalau mau ngecas bisa langsung colok dari sini, plus ada tempat penyimpanan di bawahnya. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini masih manual, jadi kita angkat manual kayak gini ya. Dan kita lihat ukuran bagasinya ini lumayan besar ya, karena memang mobil 2 baris dan termasuk medium SUV compact juga gitu ya. Jadi lumayan gitu bagasinya. Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih gede lagi, seandainya mau masukin barang yang panjang gitu, bisa dilipat juga nih. Jok baris keduanya ini bisa ke depan kayak gini dan bisa rata dengan lantai ya. Begitu pula di sininya 60% lagi. Nah, jadinya bagasinya panjang dan luas tentunya kalau teman-teman butuhkan seperti ini. Yang menarik lagi, kanan kirinya juga dia ada lampu penerangan di bagasinya. Ini sudah LED, dan di bagian kanan di sini juga ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan dongkraknya juga gitu ya. Disimpannya di sini cukup praktis. Dan kalau dibuka karpetnya, ini juga ada ban cadangannya disimpan di sini, jadi cukup praktis. Dan menariknya, ini ban cadangannya sama dengan 4 roda lainnya ya. Jadi sudah velg R18 racing juga gitu, tidak ada perbedaan. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Honda HR-V 2024 yang tipe SE ya.
Dan memang tadi kita bongkar belum ada perubahan di awal tahun 2024 ini, jadi masih sama persis dengan unit 2023-nya. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Honda HR-V ini ataupun Honda tipe-tipe lainnya, ada Kak Zia ya. Tadi promonya banyak banget, sudah disebutkan di opening semuanya. Teman-teman langsung konsultasikan aja permasalahannya, hubungin Kak Zia, nomornya ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada permasalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Zia. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.